Annyeonghaseyo, TJ K-pop Audition nih, Hanaimita. Di video kali ini aku akan membahas tentang survival show K-pop itu apa sih? Kalau kamu mau tahu keseruannya seperti apa, baru simak aja. Kenapa aku bahas survival show K-pop di sini? Karena banyak banget yang nanya kalau survival show itu sistemnya seperti apa dan apakah bisa diikuti oleh peserta luar negeri, dan juga audisinya itu seperti apa sih? Survival show yang akan aku bahas di sini, aku akan ambil contoh beberapa survival yang ada di Korea, dan termasuk salah satunya adalah SBS Universe Ticket yang diikuti oleh Vanesha. Jadi nanti dari survival show-nya SBS Universe Ticket nanti aku akan bandingkan dengan survival lainnya, dan juga akan aku bahas tentang kira-kira audisinya gimana, atau juga apakah sistemnya seperti apa, dan apakah bisa diikuti oleh orang luar negeri. Oh iya, dan sebelumnya aku mau kasih ingatkan lagi, kalau yang tanya kenapa TJ K-pop Audition gak pernah membahas SBS Universe Ticket waktu pada saat audisinya dibuka dulu. TJ K-pop Audition, TJKP udah pernah bahas tentang audisinya dulu waktu bulan Maret ketika SBS Universe Audition ini dibuka. Udah ada caranya, dan aku udah kasih tahu di story Instagram. Kalau kalian lupa atau kalian belum tahu, aku bisa lihatkan di sini. Aku udah pernah bahas dulu ya. Nah, sebelum aku lanjut lagi, aku akan kasih tahu dulu pengertian tentang survival show itu sendiri apa sih. Survival show sendiri ini artinya adalah program yang dibuat untuk para trainee ataupun peserta survival dengan tujuan untuk berkompetisi dan juga berjuang untuk memperebutkan tempat debut di suatu agensi atau acara. Untuk survival show sendiri ini itu bisa diikuti cewek ataupun cowok. Jadi kalau misalnya survival ini diperuntukkan untuk para cewek, itu akan ada tulisannya, dan juga untuk cowok juga akan ada tulisannya. Dan juga untuk Korea ataupun orang luar negeri, apakah bisa ikut di survival show ini atau tidak. Untuk tahu apakah kualifikasinya seperti apa, itu pasti untuk open auditionnya itu ada tulisannya. Kalau misalnya kamu ingin tahu, ya kamu baca terlebih dahulu audisinya seperti apa. Di situ pasti ada kualifikasinya untuk cewek atau cowok, atau untuk orang Korea saja, atau bisa diikuti untuk orang luar negeri. Jadi kamu harus baca dengan teliti, cermat, pahami dulu sampai akhir untuk ketentuan audisinya. Nah, untuk tipe survival show sebenarnya itu ada berbagai macam jenisnya survival, tapi aku akan kasih secara garis besarnya saja. Jadi survival show itu ada dua tipe survival. Yang pertama yaitu survival yang tertutup, dan yang satunya adalah survival yang terbuka. Nah, yang pertama kita bahas yang survival tertutup dulu ya. Untuk survival tertutup ini adalah survival yang dibuat oleh suatu agensi yang diperuntukkan atau yang bisa mengikuti audisi ini adalah hanya dari trainee-nya saja. Jadi dari trainee agensi saja yang boleh mengikuti survival ini. Jadi tadi kan aku bilang yang ikut adalah trainee-nya dari agensi ini saja yang bisa ikut survival ini. Nah, dari sekian banyaknya trainee yang ada di suatu agensi, itu akan dipilih aja yang terbaik trainee-trainee-nya, lalu akan dibuatkan survival, dan yang ikut hanya trainee-trainee terbaik dari si agensi tersebut. Contohnya survival yang aku maksud di sini adalah tahun 2014 atau 2015, JYP Entertainment membuat survival yang berjudulkan 16. Kalau kamu tahu dan kamu ingat, ada dulu adalah survivalnya dari JYP Entertainment yaitu 16. Jadi survival 16 ini ya survival yang dibuat oleh JYP Entertainment dan diikuti oleh trainee-trainee-nya dari JYP saja. Jadi dalam trainingnya saja, bukan dari orang luar atau orang umum.
Jadi survival ini nggak ada dibuka audisi gitu, karena yang ikut ya dari trainee-traineenya JYP saja. Makanya kalau 16 ini adalah survival yang termasuk survival tertutup. Tertutup di sini maksudnya yang ikut adalah dari orang dalam saja, yaitu trainee-nya JYP. Tapi untuk tantangan lalu juga evaluasi itu diberikan langsung dari pelatihnya dari JYP Entertainment, dan juga dinilai langsung oleh pelatihnya dan juga pemimpinnya JYP Entertainment, dan juga bisa diambil dari vote penggemar. Jadi untuk sistem program survivalnya itu ya sama dengan program lainnya, ada penilaian, ada juga evaluasi, ada juga vote dari penggemar. Kemudian di setiap episodenya atau di akhir setiap penilaian pasti ada yang eliminasi, ada juga ranking siapa yang terbaik, itu juga sama sistemnya seperti survival lainnya. Nah, di final survivalnya pastinya nanti akan terpilih beberapa trainee yang akan siap didebutkan dari jebolan Survival 16 ini. Nah, idol group yang dari survival jebolan ini 16 yaitu Twice. Kalau kalian pasti siapa sih yang nggak tahu dengan Twice kan? Jadi Twice ini adalah idol groupnya JYP Entertainment, jebolan dari survival yang dibuat oleh JYP Entertainmentnya sendiri. Nah, karena survival show-nya 16 ini diproduksi oleh JYP Entertainment sendiri dan diikuti oleh trainee JYP Entertainment-nya sendiri, jadi ketika sudah ditentukan idol group yang akan menjadi jebolan dari Survival 16 ini, artinya kontraknya tetap sama seperti grup-grup lainnya, yaitu 7 tahun biasanya kalau di Korea kontrak idol group. Jadi akan menjadi grup tetap gitu dari JYP Entertainment-nya ini sendiri. Survival yang dibuat oleh suatu agensi dan diikuti oleh trainee-nya sendiri atau bisa disebut dengan survival show-nya yang tertutup ini, ketika idol grupnya sudah terbentuk, maka itu akan menjadi grup tetapnya dari entertainmentnya itu sendiri atau agensinya itu sendiri. Jadi grup yang akan dari jebolan si survival tertutup ini ya akan jadi grup tetap di agensi tersebut. Nah, kita bandingkan dengan survival yang terbuka atau survival show yang terbuka, yaitu survival yang dibuat oleh acara atau bersama dengan suatu agensi, tetapi untuk peserta survival atau trainee survivalnya ini diikuti oleh kalangan umum. Kalangan umum di sini maksudnya bisa mantan trainee, bisa seorang trainee dari agensi lain ataupun orang biasa. Untuk survival yang terbuka ini kita ambil contoh adalah SBS Universe Ticket yang diikuti oleh si Vanesha ini. Jadi audisi ini bisa diikuti oleh kalangan umum. Tadi ada mantan trainee, seorang trainee dari agensi lain, dan juga orang biasa seperti Vanesha. Untuk mengikuti survival show yang terbuka, contohnya SBS Universe Ticket ini, itu pasti akan ada open audition atau global audition. Caranya kamu tahu gimana ada open audition? Ya, kamu cari sosial media yang ada di sekitar kamu, kayak misalnya kamu tahu agensi-agensi apa aja yang kamu sukai, biasanya tuh ada updatean terbaru. Karena kemarin TJ K-pop Audition memang nge-follow Instagramnya SBS, jadi waktu ada open audition atau global auditionnya SBS Universe Ticket ini ya langsung tahu gitu ada updatean terbarunya. Jadi waktu dulu ada SBS Universe Ticket Audition, itu TJ K-pop Audition udah share waktu itu pada bulan Maret 2023 di story-nya TJ K-pop Audition. Kalau misalnya ada yang dulu ikut atau sekarang baru tahu, ternyata udah pernah diupdate. Dulu audisinya SBS Universe Ticket ini itu dari 2 Maret 2023 sampai 30 April 2023 untuk tahapan satunya ya. Tahapan satunya itu adalah online, jadi siapapun dari negara apapun, karena ada ketentuannya ya. Di situ negara apapun boleh ikut dan juga
kamu bisa langsung aja ngikuti tahap satunya lewat link yang sudah disediakan oleh SBS. Jadi ada link yang menuju ke Google Form untuk mengisi data diri kamu. Audisi tahap satunya itu isi data diri kayak nama, tanggal lahir, dan macam-macam. Dan untuk tahapan satu ini tidak ada mengirimkan video audisi. Jadi di sini mintanya cuma kayak data diri kamu, lalu kayak jawab pertanyaan-pertanyaan kayak kepribadian kamu seperti apa, lingkungan tempat tinggal kamu seperti apa, ceritakan tentang skill kamu, lalu kamu misalnya terpilih menjadi peserta survival itu kamunya akan seperti apa, kayak pertanyaan-pertanyaan mengenai kepribadian diri untuk audisi online tahap satunya dulu itu. Dan juga mesti banyak banget yang tanya kalau misalnya survival show itu kira-kira biayanya seperti apa, kayak biayanya itu apakah dibayarkan dari pihak sana atau tiketnya dibayarkan oleh pihak sana. Jawabannya adalah tidak dibayarkan sama sekali ya. Ketika kamu mengisi tahapan satu online yang di Google Form itu, di situ sudah jelas tertera kalau survival ini diperuntukkan hanya bagi peserta yang bisa mengeluarkan biayanya sendiri. Jadi semua biaya itu ditanggung oleh yang ikut peserta audisi ini. Jadi semua biaya itu ya kamu tanggung sendiri kalau kamu mengikuti survival. Jadi apakah dulu Vanesha itu membayar biaya sendiri? Jawabannya iya. Namanya audisi, namanya mau ikut audisi, namanya ingin menjadi seorang trainee atau ikut macam-macam acara, yaitu adalah usaha kamu sendiri, kamu harus bayar sendiri. Di Google Form-nya sudah tertera bahwa semua biaya akomodasi adalah biaya kamu sendiri. Dan biasanya aku selalu bilang kalau ikut audisi ya biaya sendiri. Memang seperti itu, bukan aku kayak menakut-nakuti kalian, tapi memang seperti itu. Biaya tiket, biaya buat paspor atau visa kalau kamu belum buat, itu semua adalah biaya kamu sendiri. Belum kalau kamu ikut survival pastikan bawa pakaian, bawa macam-macam untuk luar negeri, itu semua adalah biaya kamu sendiri. Dan juga untuk SBS Universe Ticket ini tuh nggak langsung kamu misalnya lolos seleksi online kamu datang ke sana langsung jadi peserta survival, itu enggak. Kamu datang ke Korea itu ya di audisi lagi. Jadi Vanesha juga sama, ketika dia datang di Korea itu bahkan ada fanpage penggemarnya Vanesha bilang kalau Vanesha ini ketika datang ke Korea itu harus bolak-balik untuk audisi sampai 4 kali audisi baru dia keterima menjadi peserta survival. Jadi lolos dari audisi itu baru jadi peserta survival. Bolak-balik ya harus dari biaya sendiri. Jadi kalau kamu sudah berangkat karena kamu sudah punya biaya sendiri, buat visa sendiri, paspor, biaya tiket sendiri, sebenarnya itu udah nggak masalah ya. Kalau kamu sudah ikut-ikut acara survival, acara semacamnya K-pop ataupun audisi, itu adalah tanggung jawab kamu sendiri dan itu sebenarnya sudah tidak dipermasalahkan lagi gitu loh. Jadi kamu ikut audisi itu hanya fokus untuk mengejar mimpi, udah nggak ada mikir-mikir tentang uang lagi. Tapi pasti kalian bilang kayak nggak adil gitu kan, orang kan nggak ada biaya ya gimana lagi gitu loh. Ini kan memang sesuatu hal yang besar ingin kamu dapatkan, harusnya kamu juga punya upaya yang besar untuk mengikuti audisi seperti itu dan mengeluarkan biaya yang banyak. Lalu dari pihak acaranya itu menyediakan apa dong kalau misalnya semuanya peserta survival yang menanggung? Kalau pihak acaranya ya mereka menyediakan seperti seragam survivalnya, lalu juga mungkin tempat tinggal atau dorm pastinya lah ya disediakan, dan juga mungkin makan di sana disediakan. Sebatas itu aja, selebihnya itu adalah biaya kamu sendiri. Jadi itu adalah usaha kamu sendiri. Kalau kamu mau ikut, kalau kamu memang mau ikut, sukarela kamu ikut, ya kamu harus berusaha sendiri untuk membiayai kamu sendiri. Nah, kita balik lagi untuk survival terbuka SBS Universe Ticket ini. Contohnya untuk evaluasinya sama, ada penilaian juri, ada penilaian pemimpin survivalnya, ada juga sistem vote penggemar, dan juga
ada di akhir episode biasanya atau akhir evaluasi itu ada ranking dan juga eliminasi. Jadi survival sistemnya sama, kalau yang survival tertutup ataupun terbuka itu sama sistem survivalnya. Yang membedakan adalah itu di final acara survivalnya. Kalau misalnya yang sebelumnya survival yang tertutup, contohnya 16 tadi itu, kalau ketika mereka final, member-member yang menjadi anggota resmi dari grup yang akan didebutkan itu kan menjadi grup tetap di agensi tersebut. Kalau misalnya SBS Universe Ticket ini atau survival yang terbuka itu biasanya ada kontraknya. Jadi kalau survival itu biasanya kontraknya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa cuma sebentar kontraknya? Karena kan yang ikut itu pasti dari kalangan umum kan. Kalau survival terbuka dari mantan trainee atau seorang trainee dari agensi lain ataupun orang umum. Jadi kalau misalnya terlalu panjang nanti kontraknya bagaimana gitu kan. Karena setelah grup dari survival ini selesai kontraknya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan balik lagi ke agensi masing-masing, karena si anak yang misalnya berhasil debut di survival SBS Universe Ticket ini kan pasti punya kontrak dengan agensi aslinya. Jadi mereka ya kalau acara-acara yang survival seperti ini cuma sebentar kontraknya, karena pasti akan balik lagi ke agensi masing-masing. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kamu mempunyai pertanyaan K-pop audition lainnya, kamu bisa kirimkan ke alamat email tjkpopaudition di tjkpopaudition@gmail.com. Kalau kamu mau mendapatkan informasi lainnya tentang tanya jawab, info, cerita pengalaman K-pop audition, jangan lupa pantengin terus semua sosial media yang dimiliki oleh DJ K-pop Audition. jangan lupa 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 안녕, 다음에 봐요.